Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, back with me Mutiara Cahyati dengan NPM 2484200003. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang implementasi machine learning dengan Google Kaggle. Jadi, pertama-tama kita buka dulu Google-nya. Terus kita masuk ke Google Kaggle. Nah, ini paling atas. Terus kita klik. Kalau saya sudah daftar nih, nah kalau teman-teman belum daftar, daftar dulu ya. Nih, udah masuk ini. Terus kita cari nih, mau materi apa. Di sini banyak nih materinya. Bisa misalnya kayak data tentang COVID kemarin, terus misalnya prediksi nilai siswa, terus misalnya data penduduk terbanyak, negara terbanyak, gitu banyak lah. Nah, di sini saya mau ngetik prediksi harga rumah. Nah, ini prediksi harga rumah. Prediksi harga rumah di sini ada ini. Saya pilih yang ini, terus kemudian kita klik edit my copy. Nah, ini kita klik, habis itu kita, nah gini tampilannya nanti sama aja sih, cuman di sini kita bisa ngedit kodenya, kita juga bisa ngedit ngapus ya pokoknya diedit lah ya sampai bawah. Ini terus kita ke atas lagi. Nah, ini abstrak sama pendahuluan ini memang dari sananya ya. Nah, teman-teman, ini kita ada kode di sini, import numpy as np. Nah, ini np ini ya numpy ya. Terus ini digunakan untuk perhitungan matematika, array dan aljabar linear. Nah, np ini ya singkatan numpy itu. Nah, terus selanjutnya kita ada ini import pandas as pd. Ya, pandas ini ya pd ini ya pandas. Digunakan untuk membaca dataset, mengolah tabel data, CSV dan Excel. Nah, terus ini lanjutannya. Setelah itu ada import matplotlib pyplot atau PLT. Nah, ini biasanya dibuat untuk membuat grafik. Contohnya grafik garis, grafik batang atau histogram. Nah, terus ada juga import machine learning yang train test split ini digunakan untuk membagi data training sendiri, data testing sendiri. Nah, terus ada lagi from sklearn pipeline import make pipeline. Nah, ini biasanya untuk scaling data atau training model. Jadi ini satu proses. Nah, ada lagi nih from scanner import linear regression. Ini untuk model utama linear regression. Terus ada juga nih from sklearn processing import standard scalar. Ini digunakan untuk normalisasi data agar angka yang besar bisa jadi kecil. Nah, jadi harga rumah ini kan besar ya, ada 5 miliar, 3 miliar. Nah, kalau biar angkanya nggak kebanyakan, jadi dikecilin lah gitu. Terus ini ada mean absolute error. Nah, ini untuk mengukur rata-rata kesalahan prediksi. Nah, satunya lagi mean squared error. Ini untuk mengukur kesalahan kuadrat. Nah, selanjutnya ada R quadrat score. Ini untuk mengukur seberapa bagus modelnya. Misalnya 1 itu sangat bagus, kalau 0 itu buruk. Ini ada import warning atau digunakan untuk menyembunyikan warning atau peringatan. Nah, aduh ajan guys. Oke guys, kita lanjut lagi karena ajannya udah berhenti. Nah, ini warning. Di sini ada import warning. Ini tuh menyembunyikan warning agar outputnya nggak kelihatan. Nah, ya kayak tadi saya bilang. Ya, ini menurut sumber yang saya baca, sebetulnya ini kurang baik ya. Kurang baik karena dia bisa menyembunyikan itu galat. Nah, jadi sebetulnya warning ini diperlukan ya. Jadi lebih aman kalau si kalau nggak itu dihapus aja sementara untuk belajar gitu. Nah, ini terus lanjut di bawahnya nih ada DFP. Nah, terus ini ada juga nih 1010 kolom. Ini kolom dataset. Di kolom dataset kita di sini ada NO, ini apa, nomor data. Terus nama rumah nih ya, nama rumah ya. Terus misalnya harganya, LB ini luas. Terus ini ada LT, luas tanah. Terus ada KT, kamar tidur. Ada KM, kamar mandi. Dan GRS itu ya tahu ya apa, garasi. Oke. Terus bagian non null ini, non null column. Oh, nggak usah. Jadi DF info itu untuk melihat informasi detail dataset. Terus DF share ini untuk shape ini untuk melihat ukuran dataset. Terus non null ini untuk ngecek data kosong, dan DT type ini untuk melihat type data. Kita masuk ke membuat klasifikasi data ini. Ini untuk ngelompokin rumah nih. Q1 DF harga ini. Ini untuk ngelompokin jadi murah, menengah, sama mahal, jadi pakai median. Terus habis itu, terus ini ada ini tujuannya untuk
iniin, bagilah mana golongan yang murah gitu, mana rumah murah, mana rumah sedang, mana rumah mahal gitu. Terus membuat fungsi bernama classification harga. Classification harga ini ya untuk mengklasifikasikan harga tadi. Nah, oke, lanjut. Jadi di sini ada PLT figure. PLT figure ini fungsinya untuk menyiapkan kanvas atau area jendela grafik baru yang mengatur ukurannya. Jadi dia buat itu ukurannya tuh 12,8 tuh. Terus habis itu ada PLT subplot. Nah, ini untuk distribusi luas bangunan. Jadi mecah satu kanvas biar jadi beberapa panel grafik kecil atau grid. Nah, itu kotak-kotak kecil tuh. Nah, misalnya 2 jumlah baris pada grid, 3 jumlah kolom pada grid. Nah, terus ada juga nih plot subplot buat grafik histogram untuk melihat distribusi atau persebaran data. Nah, terus lanjut lagi, yang bawahnya lagi ada plot title nya untuk distribusi jumlah kamar tidur. Nah, sama kayak tadi, cuma untuk kamar tidur. Oke, lanjut lagi nih, bawahnya ini ada grafiknya nih. Ini grafik hasil yang di atas tadi nih, yang luas tanah, luas bangunan, luas kamar tidur segala, jumlah garasi segala. Nah, terus bawahnya ini ada menghapus kolom tingkat harga. Terus ada juga untuk menghapus matriks korelasi. Nah, ini bentuknya ini ada di bawahnya nih, matriks korelasi nih. Ini untuk menggunakan matriks korelasi nih. Terus habis itu bawahnya lagi nih plot figure. Ya sama kayak yang di atas tadi. Dia cuman ini untuk murah, menengah, mahal untuk digolongin, tapi bentuk-bentuk grafik. Nih, bentuk grafiknya nih kayak gini. Bawahnya lagi adalah pemodelan dan evaluasi, persiapan data untuk pemodelan. Nah, ini nih banyak nih. Nih, yang pertama nih, X sama dengan DF, LB, LT, KT, KM, GRS. Ya tahu kan tadi LB itu apa. Nah, ini digunakan untuk mengambil data input atau fitur dari luas bangunan, luas tanah, dan yang lain-lain. Habis itu bawahnya ada Y sama dengan DF dalam kurung harga. Nah, itu digunakan untuk menentukan nilai yang ingin diprediksi. Nilai apa yang ingin diprediksi? Nilai harga. Terus ada X train, X test, Y train, Y test. Nah, ini fungsi membagi data menjadi data belajar dan data uji. Nah, data belajar tuh ya X train itu, data uji itu ya X test, Y train, Y test itu juga satunya belajar, satunya uji. Nah, terus bawahnya ada model regresi linear. Nah, ini isinya tentang ya regresi linear. Ini ada Y train pred untuk prediksi itu hasil model training itu. Ada model tes juga yang diprediksi. Terus ini bawahnya ada menghitung MAE, MSE, dan R kuadrat. Nah, ini untuk menghitung nilai evaluasi. Jadi pertama yang MA train itu untuk rata-rata kesalahan prediksi. Terus MSE train itu untuk menghitung nilai evaluasi yang error kuadrat. Terus untuk yang R kuadrat itu mengukur seberapa baik model memahami pola data. Gitu juga yang bawahnya, yang sama kayak atasnya, tapi ini versi yang pengujian. Terus yang bawahnya lagi menampilkan hasil evaluasi. Nah, ini untuk mengevaluasi hasil belajar model yang atas. Nah, yang bawah untuk mengevaluasi hasil belajar model. Kok sama sih? Oh, beda. Yang atas pelatihan, yang bawahnya pengujian. Nah, selanjutnya itu regularisasi. Nah, ini ada Y train pred. Nah, ini untuk melakukan prediksi dengan rate. Terus habis itu ada bawahnya my train rate, MSE train rate. Ya, ini semua ini untuk menghitung evaluasi model, untuk mengukur rata-rata, mengukur error kuadrat, mengukur kualitas model. Nah, gitulah ya. Terus bawahnya ini print evaluasi sama kayak tadi, cuman ini print ini ya dia menampilkan materi-materi yang atasnya itu semua. Ini kan sama kayak yang atasnya semua, print semua. Terus bawahnya ada nih, udah tertera ditulis sananya, visualisasi regresi untuk data latih dan data uji. Terus bawahnya ada plot data latih, bawahnya lagi ada plot data uji. Terus ada plot garis identitas. Nah, terus ada label sumbu X dan Y. Nah, judul plot. Nah, ini di sini kita dikasih tahu nih, ini bisa mengubah warna nih, color orange jadi blue. Terus bawahnya nih red jadi pink. Nah, terus ini data latih jadi data train, bawahnya data uji jadi data test. Nah, bisa, nah sama nih. Beda kan hasilnya? Bawahnya lagi. Nah, ini gambarnya cuma nggak bisa keluar nih. Ini gambarnya nggak bisa keluar, harus dilihat di linknya itu. Terakhir, ini harusnya saya baca pas awal, tapi ya udahlah. Ini nama saya Mutiara Cahyati dengan judulnya ini prediksi harga rumah di daerah Tebet. Nah, deskripsi proyek ini menggunakan dataset house prediction in Tebet dari Kaggle untuk memprediksi harga rumah di daerah Tebet, Jakarta Selatan menggunakan machine learning. Nah, latar belakangnya, perkembangan teknologi sekarang memudahkan kita untuk menganalisis berbagai data di sekitar kita. Salah satunya adalah pergerakan harga di kawasan yang strategis seperti Jakarta. Di sini saya ingin menjabarkan sedikit fungsi-fungsi coding dalam bahasa Python dengan memetakan faktor-faktor penentu harga rumah, luas tanah, dan kamar. Nah, dengan paham dasar coding ini, saya belajar proses data mentah, tapi juga mampu membangun sebuah sistem sederhana yang dapat memprediksi kisaran harga rumah di masa depan yang lebih akurat dan berbasis data. Ya, siapa tahu saya mau beli rumah di daerah Tebet gitu kan.
Nah, tujuannya saya ini memahami dasar machine learning, terus mengetahui fungsi dari tiap coding, membuat model prediksi menggunakan machine learning, mengolah dataset harga rumah, dan mengetahui akurasi model dengan machine learning. Nah, terus hasil menunjukkan bahwa jumlah ruangan dalam rumah seperti kamar, garasi dapat mempengaruhi harga rumah. Nah, kesimpulannya, model machine learning supervised learning ini dapat digunakan untuk memprediksi harga rumah di daerah tersebut dengan akurasi yang cukup baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.